absen 15. Saya akan menceritakan sebuah buku yang berjudul Cerita Rakyat Bali. Ini memiliki 9 bab dalam satu buku. Dan saya akan merangkum semuanya dalam satu lembar kertas. Saya akan membacakan setiap babnya. Dalam satu bab ini menceritakan tentang Manik Angkerang yang memiliki sifat serakah dan tidak boleh kami contoh. Dan karena itu sifatnya tidak baik, nama Bali itu berasal dari bahasa Sanskerta dalam sini. Lalu menurut saya, jadi kita kalau jadi orang tidak boleh memiliki sifat yang serakah dan harus adil dengan sesama. Jadi kita tidak boleh melanggar apapun perintahnya. Dan dalam bab kedua itu menceritakan tentang Kebo Iwa yang orang yang memiliki sifat rendah hati walaupun ia memiliki kelebihan yang orang lain tidak memilikinya. Dan dengan singkat cerita, Kebo Iwa ikut membantu orang tuanya Kebo Iwa. Dan menurut tanggapan saya, ia memiliki sifat yang bisa ditiru. Ia tidak pernah sombong, tetapi ia rela berkorban demi negerinya sendiri. Dan bab yang ketiga menceritakan setiap musim panen sepasang suami istri itu selalu menghasilkan panen dan sayur dan buah yang melimpah. Jadi mereka jatuh miskin karena terlalu banyak keperluan yang harus mereka butuhkan. Lalu tanggapan saya, jadi orang tidak boleh serakah atau seenaknya sendiri dan harus bersyukur dengan apapun yang kita dapat. Kita tidak boleh protes dengan apapun yang kita dapat. Jadi kita harus bersyukur dan jujur pada siapapun. Dan bab keempat menceritakan tentang Jaya Prana yang disuruh untuk mencari calon istrinya. Setelah mendapatkan calon istri, ia menikah dan disuruh oleh raja untuk berperang, lalu meninggalkan istrinya yang baru saja menikah dengannya. Setelah itu raja melamar istri Jayaprana dan menyuruh seseorang untuk membunuh Jayaprana ini. Setelah itu, menurut saya, jika berniat jahat tidak akan pernah mendapatkan hal yang lebih baik. Jadi kita tidak harus berbuat baik dengan siapapun. Lalu yang kelima, bab 5, di daerah Kelungkung yang terletak di Pulau Bali pada saat dulu Pasik sedang mengandung, Sri Sageni mendengarkan kabar bahwa kerajaannya akan diserang. Gusti Panji Sakti dijuluki raja yang seperti singa. Lalu tanggapan saya, gigi dan rendah hati Gusti Gede menjadi raja yang disegani dan dihormati. Lalu bab yang ke-6, namanya Ai Ceper Cipak, sangat berbaik hati kepada siapapun. Ia mengambil hewan dan menukarkannya dengan uang. Jadi setiap ia memiliki uang, ia akan menukarkan hewan yang menurut dia yang membuat mereka adil. Setelah itu
Bab ke-7, diceker Cipa yang sangat berbaik hati kepada Icat Cikampek, orang yang polos. Dia mengumpulkan dirinya ke tanah karena dikira ia sudah mati karena berbau busuk, padahal dia hanya kentut dan tidak pernah mandi selama berhari-hari. Jadi orang janganlah malas sekolah dan janganlah pernah malas mandi, karena itu membuat kita menjadi bau badan dan dijauhi dengan orang-orang. Lalu bab ke-8, Pandhalang tambak, orang yang sangat malas dan licik. Ia melakukan kelicikannya demi memperoleh keuntungannya sendiri. Dan jadi orang jangan malas dan licik, karena itu perbuatan yang tidak baik. Lalu bab ke-9, Turna tua yang memiliki orang yang panjang, memiliki orang yang panjang, ia dapat menemukan cara untuk mendapatkan sesuatu. Ia selalu mendapatkan apapun yang ia ingin dengan cara kelicikannya. Menurut saya, jadi orang janganlah selalu melakukan hal buruk dan membuat sesuatu yang jahat. Jadi dalam cerita ini kami harus selalu berbuat baik, jujur, dan tidak boleh berbuat jahat kepada siapapun. Demikian cerita dari saya. Terima kasih.